Kreativa Bandung Education Expo adalah pameran pendidikan virtual pertama dan terbesar di Bandung. Melibatkan lebih dari 100 instansi akademi mulai dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA, hingga instansi non-akademi seperti tempat bimbingan belajar dan sanggar pengembangan bakat. Hanya dengan di rumah saja, Anda bisa mendapatkan berbagai informasi mulai dari program-program pendidikan, biaya pendaftaran, dan beasiswa, serta dimeriahkan pula oleh berbagai public figure dan berbagai acara menarik. Jangan lupa hadiri Kreativa Bandung Education Expo secara virtual tanggal 31 Maret hingga 4 April di www.kreativaexpo.co. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tetap dalam acara Kreativa Bandung Education Expo. Nah, Kreativa Bandung Education Expo adalah pameran pendidikan virtual pertama dan terbesar di Bandung. Nah, di sesi talk show kali ini bersama saya Anissa telah hadir secara virtual juga tentunya Bapak Lukman Amin MPD selaku Kepala Sekolah SMP Darul Hikam. Baik, Assalamualaikum Pak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Anissa. Baik, apa kabar Pak? Alhamdulillah, insya Allah sehat dan bebas dari corona. Amin, sehat-sehat terus ya Pak ya? Baik, nah Pak, ini kita sudah setahun lebih ya Pak ada dalam kondisi pandemi seperti ini. Nah, kami ingin tahu bagaimana kegiatan SMP Darul Hikam selama pandemi ini Pak. Baik. Saya ucapkan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi pertanyaannya terkait dengan bagaimana di SMP Darul Hikam. Kalau secara formil di SMP Darul Hikam juga sama dengan sekolah-sekolah yang lain ya untuk di Indonesia, terutama untuk di Kota Bandung yang sampai akhir tahun masih harus melaksanakan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Kalau di kami namanya home learning. Jadi ini untuk selama home learning ini kita tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah, tapi kegiatan belajar mengajarnya praktis dipandu oleh guru dan dilaksanakan oleh anak-anak dari rumah. Nah, jadi kegiatannya masih berjalan seperti biasa, Teh Anissa, tapi segala sesuatunya, konsepnya dan lain sebagainya disesuaikan dengan masa pandemik sekarang. Ya, di mana kurikulumnya kita sederhanakan, tidak sama dengan seperti biasanya. Kemudian kita juga menyiapkan tools yang akan dipakai oleh guru dan siswa dalam rangka pembelajaran home learning ini. Kemudian yang paling terpenting juga kita melaksanakan sosialisasi terkait dengan bagaimana proses pembelajaran selama home learning ini, baik itu ke para siswa maupun ke orang tua siswa. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Dan sekarang memang pandemi ini sudah ulang tahun ya Teh Anissa di Indonesia. Betul. Termasuk juga belajar sudah 1 tahun lebih tidak melaksanakan proses seperti biasanya. Gitu. Baik, jadi sudah 1 tahun tepat ya Pak ya? Betul, ya. Baik, nah untuk home learning-nya sendiri itu sampai akhir tahun ini Pak? Ya, rencananya insya Allah seperti arahan dari Kepala Dinas kita di Kota Bandung dan juga langsung disampaikan oleh Mang Odet, kita akan melaksanakan home learning ini sampai akhir tahun pembelajaran 2020-2021. Tampaknya ya akhir tahun pembelajaran. Tampaknya memang akan dimulai di tahun ajaran baru di tahun 2021-2022. Walaupun mungkin juga tetap tidak akan langsung PTM yang secara keseluruhan anak-anak sekolah ya tentunya ya Teh Anissa ada proses terlebih dahulu. Begitu. Baik, oke. Untuk tools-nya Pak yang tadi disebutkan, tools-nya ini dalam bentuk apa ya Pak? Ya, jadi sebetulnya sebelum era pandemi ini pun kalau di SMP Darul Hikam sebagian dari learning prosesnya sudah berbasis online, Teh Anissa ya. Jadi seperti PTS, PTAS memang selama ini juga tidak pernah menggunakan paper and pencil, tapi sudah menggunakan namanya sistem informasi pembelajaran yang dibuat oleh SMP Darul Hikam. Sehingga ya anak-anak sudah terbiasa dengan hal itu. Jadi secara umum memang kita menggunakan sistem informasi sekolah yang kita buat sendiri untuk bisa mengganti learning proses harian yang biasanya di sekolah sekarang di rumah. Nah, dari mulai pengabsenan, pemberian tugas, kemudian pengumpulan tugas, materi,
itu disampaikan melalui sistem informasi manajemen yang dibuat oleh pihak sekolah sendiri. Tapi tentunya untuk menghindari kebosanan, Teh Anissa, untuk yang beberapa hal yang mungkin juga belum diakomodir oleh sistem informasi sekolah, kita juga masih menggunakan Google Classroom. Kemudian untuk pertemuan rutin anak-anak, ada yang menggunakan Zoom, ada juga yang menggunakan Google Meet. Kemudian guru-guru juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain dalam proses pembelajarannya. Semakin banyak aplikasi, itu dalam pandangan kita semakin variatif dan anak-anak bisa lebih enjoy untuk learning karena proses. Banyak pilihan ya Pak ya. Oke, jadi sudah ada sistemnya sendiri ya Pak untuk Darul Hikam, Betul, tidak sudah kita buat sendiri. Gitu. Betul. Oke, karena dari awal memang seperti ujian itu sudah lewat computer based begitu ya Pak, sudah Iya, bukan betul. Iya. Oke, baik siap Pak. Nah, untuk program-program sekolahnya sendiri apakah berubah atau tidak Pak? Kan tadi kurikulumnya berubah ya Pak ya? Iya. Yang pasti semuanya berubah Teh Anissa, mengadaptasikan dirinya dengan learning proses yang harus daring. Jadi kalau misalkan untuk beberapa program yang membutuhkan pertemuan fisik, itu ada memang yang tidak memungkinkan. Misalkan untuk program di kelas 8 itu ada program student stay atau program bina desa. Jadi anak-anak tinggal di perkampungan selama 3 hari 3 malam. Itu kan tidak mungkin tuh dilaksanakan sekarang ya Anissa, otomatis itu di-delete programnya. Jadi dijadikan program tahun-tahun berikutnya. Nah, tapi ada program-program yang diadaptasi dengan daring. Misalkan kita punya program karakter camp. Nah, karakter camp ini yang biasanya di tempat khusus, kita berkumpul secara keseluruhan perangkatan. Untuk tahun ini kita gunakan daring juga. Jadi motivasinya menggunakan Zoom, kemudian penugasannya menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu yang menarik buat siswa. Untuk tahajudnya juga mereka harus melaporkan tahajud. Kalau misalkan di dalamnya ada program tahajud, untuk tilawah Al-Qur'an juga harus melaporkan. Jadi hampir semua program itu kita coba adaptasikan dengan proses daring yang selama ini dilaksanakan. Nah, memang secara keseluruhan akhirnya program-programnya jadi berubah ya, saya. Dan karena memang disesuaikan dengan dari tadi. Gitu. Tapi kita kondisi ya. Betul. Tapi kita ada semangat untuk walaupun kita dalam metode daring seperti ini, kita tetap melaksanakan program dengan seserius mungkin dan ada goal yang ingin kita dapatkan dari program-program tersebut. Gitu. Oke, baik. Nah, jadi karena seiring berjalannya waktu juga mungkin ada inovasi-inovasi baru gitu ya Pak, jadi ada perubahan-perubahan juga. Baik, nah tentunya dengan termasuk Anissa dalam kurikulum yang tadi mungkin saya belum jelaskan. Kan kalau biasanya untuk pertemuan tatap muka itu dari jam 6.45 sampai jam 15.30. Nah, untuk home learning ini kita dari jam 6.45 hanya sampai jam 13. Jadi dari jam 13 sampai sorenya anak-anak melaksanakan kegiatan individu. Bisa jadi mungkin mengerjakan tugas sekolah juga, bisa mereka mungkin free time, tapi itu diserahkan kepada siswa dan orang tua masing-masing. Oke, baik. Jadi ada pemotongan waktu juga ya Pak ya, yang tadinya sampai jam 3, sekarang cuma sampai jam 1 begitu. Oke, nah mungkin karena ada harus beradaptasi ini pasti ada kendala-kendala atau kesulitan-kesulitan ya Pak, tantangan yang dihadapi oleh guru, baik guru maupun siswa. Nah, untuk tantangan bagi guru atau siswa yang terbesar ini sebetulnya apa Pak yang paling terasa gitu? Kita sempat ya Teh Anissa untuk bisa memberikan informasi kepada sekolah terkait dengan home learning ini apakah berjalan dengan baik, bagaimana persepsi anak-anak, kendala yang terbesarnya di orang tua, anak dan guru itu apa. Secara berkala kita Teh Anissa melaksanakan survei, ada yang survei untuk orang tua, ada yang survei untuk guru, ada yang survei untuk siswa, begitu ya. Ada survei juga untuk karyawan gitu. Jadi kita selalu adakan survei sebagai feedback pelaksanaan home learning. Karena betul-betul home learning ini kita merencanakannya tidak secara matang ya kalau kemarin karena mendadak itu ya, sehingga mendadak gitu, sehingga ini kita butuh feedback yang cepat dari pihak-pihak yang berkaitan dengan dunia pendidikan di SMP Darul Hikam. Nah, hasil dari survei itu Teh Anissa, kalau untuk dari siswa itu memang anak-anak merasa ada 3 hal yang paling muncul. Jadi yang pertama mereka itu merasa bosan dengan ada terus di rumah. Bukan dengan learning proses Teh Anissa. Karena dia di rumah ya. Betul, iya, mereka itu merasa bosan di rumah sehingga akhirnya berpengaruh terhadap aspek motivasi. Tapi itu juga kita cepat langsung memberikan jawabannya akan tantangan ini. Ya. Terus kemudian juga merasa anak-anak agak kesulitan ketika harus mengerjakan tugas.
karena mungkin tugasnya itu tidak bisa langsung ditanya ke guru. Terus kemudian proses menjelaskan guru juga jadi terbatas karena di Zoom tidak panjang waktunya begitu. Sehingga akhirnya anak-anak merasa aduh ini gimana nih dalam proses pengerjaan tugas itu banyak kendala begitu. Nah, yang terakhir memang walaupun hampir 100% di SMP Darul Hikam anak-anaknya punya tools untuk melaksanakan learning proses menggunakan home learning ini, tapi tetap mereka itu banyak komplain terkait dengan jaringan, Kak Anissa. Oh iya. Jadi tiba-tiba harus terputus, ya begitu. Tiba-tiba harus terlempar gitu. Nah itu 3 hal ini yang paling muncul di dari anak-anak. Survei ya. Itu berdasarkan survei. Sementara dari orang tua, Kak Anissa, kita mendapatkan satu fakta bahwa orang tua juga cukup shock dengan kondisi ini. Kenapa? Karena terbiasa segala sesuatu sudah di sekolah dikerjakan, pulang ke rumah hanya untuk istirahat atau mengerjakan PR sedikit-sedikit, tiba-tiba sekarang beban untuk pembimbingan orang tua ini jadi besar. Betul. Nah akhirnya membuat orang tua ini gimana nih kira-kira prosesnya. Itu juga hasil surveinya menyatakan bahwa kita cukup kesulitan untuk membimbing anak-anak karena secara keilmuan juga mungkin tidak sama dengan yang selama ini dipelajari oleh orang tua ya. Nah kemudian yang keduanya juga terkait dengan orang tua yang bekerja. Iya, jadi orang tuanya kan harus bekerja ya, antara anak-anaknya di rumah. Akhirnya ya nenek care lah berlangsung lagi. Dititipkan dia nenek atau ada yang juga di rumah selama proses pembelajaran. Nah itu dari unsur orang tua. Nah kalau dari guru itu sebetulnya kalau yang saya lihat dari guru itu yang kemarin hasil survei, mereka bisa jawab. Kalau untuk guru-guru di SMP dan TK mereka bisa jawab. Kesulitan pertama adalah tadi membangun komunikasi dari yang tadinya langsung menjadi pakai LMS atau pakai media yang lain gitu. Awalnya kan agak kesulitan ya Teh Anissa. Tapi guru-guru kami di SMPDH di Darul Hikam cepat beradaptasi. Nah, yang mungkin agak kesulitan yang sering di-share oleh guru-guru tuh ketika saya tanya gimana perkembangan belajarnya, lupa anak-anak responnya kurang maksimal ya kalau di media. Betul. Ini gitu. Itu yang sering disampaikan, kita udah buat video berhari-hari, bermalam-malam gitu, ketika dilempar ke anak-anak, mana cuma gitu doang gitu. Iya. Tapi itu dinamika ya, Teh Anissa ya, menurut saya itu juga tantangan buat bisa berkreatif lebih maksimal. Iya, karena dituntut untuk seperti apa harus menyampaikannya agar menarik begitu ya. Kemudian juga anak-anak yang tadinya memang biasanya bisa keluar rumah bertemu teman-teman, sekarang tidak bisa gitu. Sekolah pun ya online, lihat di komputer. Apalagi kelas 7 Teh Anissa. Kelas 7 yang baru ya. Masih sempat ketemu ya. Iya benar belum sempat ketemu terus bingung mungkin sama teman-temannya yang mana gitu. Oke. Juga dengan orang tua tadi ya Pak, karena mereka belum tentu semuanya ada di rumah. Kemudian juga apabila orang tuanya bekerja, terpaksa harus menitipkan kepada nenek atau kakek atau saudara yang belum tentu tahu bagaimana program sekolah seperti itu. Baik. Karena SMP itu Teh Anissa relatif masih harus ada proses pembimbingan ya dari orang tua. Iya. Kalau mungkin anak SMA dan kuliahan itu mereka sudah bisa belajar sendiri. Tapi kalau anak SMP itu kan peralihan Teh Anissa dari anak SD ke SMP. Masih butuh perantara untuk mereka mengenal belajar lebih maksimal. Iya betul sekali. Oke, jadi disitulah tantangannya ya Pak. Betul. Baik Pak. Nah untuk bagaimana apabila mungkin kalau untuk di sekolah seperti SMP pasti ada ekstrakurikuler ya Pak ya, kegiatan-kegiatan di luar akademisnya begitu. Nah untuk kegiatan-kegiatan seperti itu apakah masih dilakukan atau pelaksanaannya berubah atau seperti apa Pak? Untuk keseluruhan Teh Anissa, program-program sekolah itu kita upayakan terus berlangsung. Misalkan ada apel pagi. Kalau di kami kan ada tradisi atau proses pembiasaan apel pagi setiap hari. Nah, apel pagi itu tetap dilaksanakan. Kemudian tilawah bareng, kemudian ini acara kewalikelasan. Jadi kita ada kegiatan kewalikelasan di mana siswa itu harus curhat, berkobrol dengan wali kelas, pengalaman belajarnya itu tetap dilaksanakan. Nah, termasuk ekstrakurikuler, Teh Anissa. Jadi ekstrakurikuler kita tetap laksanakan. Tapi kita memilih ekstrakurikuler yang secara secara pelaksanaannya masih memungkinkan untuk dilaksanakan di era pandemi ini. Ya, tapi kalau ekstrakurikuler yang ada kontak fisik, membutuhkan kerjasama yang melibatkan peralihan alat itu tidak dilakukan. Nah, makanya
ekstrakurikuler yang masih berlangsung itu adalah riset, itu masih berlangsung dan terus kemudian bahasa Korea, bahasa Inggris, kemudian ada beberapa ekstrakurikuler yang baru yang kita tawarkan kepada anak-anak, misalkan ekstrakurikuler PJOK olahraga, karena anak-anak kan dengan pandemi ini jadi banyak diem tuh, ada yang nambah 5 kilo, 10 kilo, bukan ada yang nambah 20 kilo Teh Anissa. Baik, jadi perlu ya kegiatan olahraga ini. Kita buat ekskul agar anak-anak terbimbing untuk olahraga. Jadi ekskul ini baru dimulai ketika pandemi begitu ya Pak? Ya, ada ekskul yang baru dimulai ketika di pandemi ini, bahkan di semester 2 kita evaluasi, ternyata salah satu yang merupakan masukan dari orang tua itu anak-anak terlalu lama berdiri di depan laptop, kemudian anak-anak terlalu lama ada di rumah sehingga tidak bergerak. Akhirnya kita buat ekskul yang buat mereka jadi bergerak gitu kan. Okay. Jadi selain ekskul yang PJOK itu, apakah ada ekskul lain Pak yang baru? Ada coding itu kan itu tidak butuh ini ya. Ada coding, robotik masih berlangsung, coding masih berlangsung, tapi memang by online kan. Oke, jadi pembimbingannya tetap by online tapi masih tetap bisa dilakukan begitu ya? Tetap bisa. Oke, siap Pak. Selain yang baru dimulai ketika pandemi ini, bisa disebutkan kan mungkin ekskul di sekolah SMP Darul Hikam ini mungkin juga untuk orang tua dan calon siswa mungkin tertarik, di sini ada ekskul coding tadi ya Pak, di sini ada ekskul apa gitu. Kalau secara keseluruhan ekskul yang ada di SMP Darul Hikam itu kalau tidak di masa pandemi itu ada beberapa kategori. Kategori pertama misalkan kategori olahraga, kita ada basket, ada futsal, ada handball, ada taekwondo ya, kemudian ada silat gitu. Itu yang genre-nya olahraga gitu. Terus kemudian yang rumpunnya kesenian, kita itu ada angklung, ada rampak kendang, ada yang barengan itu paduan suara gitu ya. Jadi kita itu ada target ekskul juga yang cukup monumental menurut saya untuk anak-anak. Kita itu selalu membawa anak-anak kita yang angklung, yang rampak kendang untuk tampil di beberapa negara luar Teh Anissa kalau sebelum pandemi itu. Jadi kayak kita pernah tampil angklung di Singapura, Malaysia, Thailand, kemudian ke Korea Selatan juga pernah gitu. Jadi kita itu walaupun memang akademik itu menjadi salah satu acuan ya, kita fokus di bagaimana belajar atau budaya belajar yang maksimal, tapi kita juga mengembangkan multiple intelligences melalui ekstrakurikuler ini. Jadi kita juga berikan tantangan, ada kabaret kalau untuk yang kesenian begitu ya. Nah terus kemudian kalau untuk yang ada hubungannya dengan semacam keilmuan di mata pelajaran, ada riset, ada klub bahasa Inggris, ada klub bahasa Korea begitu. Jadi memang berbagai macam. Nah, cuman kelebihannya Teh Anissa kalau di SMP Darul Hikam, anak-anak itu bisa mengajukan ekstrakurikuler. Jadi misalkan sendiri begitu. Jadi kalau misalkan mereka kayak satu lagi juga yang diajukan tahun ini dari anak-anak cooking class itu ada. Cooking class, menarik sekali itu ya. Jadi kita belajar masak ya. Mungkin terinspirasi dari mana? Resep kali ya. Iya, betul. Mereka pingin bisa masak, karena kan lumayan dari SMP sudah bisa belajar masak, itu sangat bagus begitu Pak. Iya. Jadi anak-anak tuh bisa mengajukan. Betul, jadi termasuk cooking class. Jadi ketika kita presentasikan di depan anak-anak untuk semester kemarin, kemudian anak-anak itu mengusulkan, Pak gimana kalau ada ekskul ini? Oke, silakan. Nah, cuman kita beri syarat, harus misalkan minimal 10 orang, minimal 15 orang. Bisa berjalan. Bisa dilaksanakan. Tuh, kalau satu orang kan nanggung juga ya Teh Anissa. Iya, betul. Kalau mereka bisa menghimpun 15 orang, kita adakan ekskulnya. Oke, menarik sekali, ini banyak ekskul-ekskul yang jarang begitu ya Pak. Betul. Juga ada ekskul matematika Teh Anissa, ada ekskul Olimpiade Matematika itu dimasukkan ke dalam ekskul. Jadi mereka yang haus matematika selain juga di proses harian, itu juga mereka bisa lagi untuk berkarya di Olimpiade Matematika dan juga ada Olimpiade Science. Jadi kita tuh menyiapkan beberapa kegiatan Teh Anissa yang memang sesuai dengan passion anak-anak. Yang passion olahraga ya silakan basket, futsal, semuanya jadi sangat bervariasi ya Pak. Jadi semua anak-anak yang mungkin passionnya beda-beda ini bisa pilih yang mana nih yang termasuk ke passionnya mereka begitu. Jadi sangat beragam. Oke, siap. Menarik sekali nih Pak, ekskul-ekskulnya banyak ya. Oke, nah Pak, selama siswa berada di rumah saja nih ya dan melakukan PJJ tadi, pembelajaran jarak jauh,
bagaimana dengan sistem penilaiannya Pak? Dan juga ujian tadi kalau ujian lewat computer base ya, apakah penilaiannya masih sama? Karena biasanya kalau misalkan guru sudah bisa masuk kelas nih, kita bisa nilai nih anak-anak ini seperti apa dari karakter, penilaian karakter seperti itu. Kalau misalkan online seperti ini bagaimana Pak? Sebetulnya kalau di Darul Hikam kan sekarang itu untuk penilaian itu Teh Anissa ada sistem yang baru ya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kalau dulu orientasi akhirnya itu adalah ujian nasional. Kalau untuk yang sekarang kan tidak lagi berorientasi ke ujian nasional, tapi berorientasi kepada asesmen nasional. Nah, asesmen nasional itu sendiri itu jenisnya ada 3 Teh Anissa. Pertama ada AKM, kemudian yang kedua ada survei karakter, dan yang ketiganya ada survei lingkungan belajar. Nah, tentunya SMP Darul Hikam sebagai sekolah dengan melaksanakan kurikulum nasional, kita juga melaksanakan itu. Walaupun sebetulnya kalau di Darul Hikam, 3 konsep ini sebetulnya di tahun-tahun kemarin juga kita pernah melaksanakan. Contoh misalkan gini, Teh Anissa ya, tidak semua kalau ujian di SMP Darul Hikam itu menggunakan ujian tes, gitu. Tapi juga menggunakan project. Kemudian juga ada yang melaksanakan portofolio gitu. Kayak misalkan project tuh gini. Untuk PTS sekarang, Teh Anissa, untuk PTS yang sedang berlangsung di SMP Darul Hikam, di semester genap ini, kita tidak ada tes khusus semacam soal gitu ya. Tapi kita melaksanakan yang namanya collaborative assessment. Jadi ada 4 mata pelajaran berkumpul, MGMP, masing-masing MGMP ini kemudian runding, harus membuat sebuah proyek, di mana proyek ini adalah gabungan dari 4 mata pelajaran yang konten pembelajarannya itu bisa digabungkan. Sehingga anak-anak itu tidak ikutan tes setiap mata pelajaran, tapi anak hanya ikut direction yang dibuat oleh proyek yang dibuat oleh mata pelajaran ini, dan kemudian akhirnya anak melaksanakan proyek itu. Nanti proyek ini yang kemudian kita nilai. Dari mulai awal perencanaan, proses sampai presentasi mereka. Gitu. Jadi tidak melulu ke ujian yang berbasis tes. Walaupun yang berbasis tes juga ada. Tetap ada. Nah, jadi betul. Jadi di era pandemik ini proses penilaiannya, walaupun sebetulnya di era non pandemik juga sebelum pandemik itu kita sudah melaksanakan itu. PTS tidak ada, tapi diganti dengan proyek kan saya. Terus kemudian ulangan harian juga tidak melulu harus tes ini, tapi kita kembangkan variasi penilaian yang kemudian bisa membuat anak juga tertarik untuk mengikutinya. Bukan hanya sekedar harus menjawab soal ya, karena kalau terlalu melulu soal nanti jadi monoton mungkin ya Pak. Kemudian kan bisa saja kalau saya dulu waktu masih sekolah, karena tahu nih kelas ini duluan ujiannya, saya bisa tanya gitu, karena kan melalui paper base itu, jadi bahkan ujiannya juga bisa tersebar begitu Pak. Kalau misalnya seperti ini kan lebih kreatif gitu ya, jadi senang gitu untuk ada. Jadi basisnya bukan pengetahuan kognitif Teh Anissa ya. Jadi kita juga ingin menggali potensi anak-anak, bukan hanya sekedar kognitif oriented, tapi kita juga menggali hal aspek yang lain. Baik, ini sangat bagus sekali Pak. Nah Pak, seperti tadi kita sudah rundingkan ya Pak tentang PJJ yang mungkin yang offline, nanti ada rencana offline gitu Pak. Nah, seperti yang kita ketahui sudah ada rencana bahwa sekolah offline ini akan dilaksanakan kurang lebih di bulan Juli. Nah, tanggapan Bapak bagaimana? Dan juga persiapan SMP Darul Hikam menghadapi pembelajaran itu seperti apa? Ya, Teh Anissa, saat pemerintah menyatakan pada saat itu bulan Januari kita bisa masuk, sebetulnya semua perangkat sekolah kita menyiapkan. Ya, jadi dari mulai konten kurikulum sudah kita rencanakan, kemudian SDM juga sudah kita rencanakan, sampai kita pilih guru yang di bawah 40 tahun, di atas 45 tahun itu tidak boleh ke sekolah pada saat itu sudah merencanakan itu. Kemudian ruangan-ruangan di sekolah pun sudah dirancang untuk bisa sesuai dengan protokol kesehatan. Begitu. Tapi pada akhirnya rencana tersebut belum dilaksanakan dan akan dilaksanakan bulan Januari. Otomatis perencanaan yang dibuat untuk bulan Juli tadi ya. Otomatis perencanaan untuk bulan Januari itu kita sudah siapkan untuk bulan Juli. Jadi secara sarana, kurikulum, SDM kita sudah siapkan. Nah, memang bocorannya Teh Anissa, tampaknya learning proses yang akan kita lakukan di bulan Juli itu tidak sama dengan bulan Juli tahun 2019. Pasti akan ada perbedaan. Perbedaannya di mana? Betul, perbedaannya setelah kita beradaptasi dengan pandemi ini. Jadi ada namanya blended learning atau misalkan hybrid learning.
kita gabungkan antara daring dengan luring. Gitu. Kenapa? Karena pas nanti masuk bulan Juli juga kalau pemerintah itu menyatakan tidak boleh langsung 100% anak-anak seperti tahun-tahun ajaran tahun kemarin semuanya masuk, tidak. Tapi kita desain sekelasnya misalkan betul 20% dulu, kemudian setelah itu berganti menjadi 50%, kemudian anak-anak berganti. Nah, karena kita sudah terbiasa sekarang dengan daring, maka dalam pandangan kami dari pihak sekolah, otomatis sekolah itu juga punya waktu yang lebih untuk kita mengembangkan karakter anak-anak. Tidak melulu ke aspek-aspek yang bersifat kognitif gitu. Nah, sementara untuk aspek yang kognitif dan itu bisa dikerjakan oleh mereka sendiri di rumah, itu mungkin bisa jadi kita daringkan gitu. Sementara di sekolah itu nanti kita bagaimana menggunakan waktu secara efektif untuk membangun karakter mereka. Oke, jadi memang harus secara bertahap ya Pak, tidak langsung betul. Sekali. Tetap harus ada adaptasi sedikit-sedikit sampai nanti mungkin insya Allah kembali normal begitu, bisa semuanya terlaksana seperti sedia kala begitu ya. Oke, siap Pak. Nah, untuk program-program tadi sudah dijelaskan, kemudian sudah dipersiapkan dengan matang bahkan sebelum-sebelumnya begitu. Kami juga penasaran nih untuk keunggulan tersendiri di SMP Darul Hikam nih yang paling ditonjolkan itu apa saja sih Pak? Jadi Teh Anissa, sekolah itu kan punya program. Hampir semua sekolah sebetulnya kalau mengikuti program dari pemerintah, programnya itu pasti sama secara keseluruhan. Walaupun demikian, tetap sekolah-sekolah memiliki keunggulan tersendiri ya. Nah, Darul Hikam sendiri, Teh Anissa adalah sekolah yang berdiri sudah cukup lama, tahun 66. Di secara formal kita membuka pertama kali sekolah formal itu adalah tahun 66. Dan otomatis menjadi salah satu sekolah dengan pengalaman yang sangat panjang dalam proses pendidikan anak-anak. Nah, pada dasarnya sebetulnya kita adalah lembaga yang menitikberatkan ingin menyeimbangkan semua potensi anak-anak, baik itu IQ, EQ, SQ maupun AD ya, adversity quotient yang terbaru sekarang. Jadi kita ingin menyeimbangkan itu. Nah, semuanya itu diramu dalam sebuah tagline. Tagline sekolah kita adalah berakhlak berprestasi. Jadi kita ingin menggenjot anak-anak pertama dalam aspek akhlak, kemudian yang kedua dalam aspek prestasi begitu. Nah, secara program Teh Anissa kalau SMP sendiri sekolah itu kan suka banyak target tuh. Nah, tapi target kita itu Teh Anissa kita kerucutkan menjadi 3. Pertama, kita ingin membangun karakter anak-anak dengan 7 nilai TCB yang kita miliki ya. 7 nilai TCB ini sering kita singkat dengan ISA di peci Teh Anissa. I-nya adalah ikhlas, ISA di peci. I-nya adalah ikhlas, S-nya sabar, A-nya amanah, D-nya disiplin, P-nya peduli, C-nya cerdas, I-nya adalah ihsan. Nah, ini 7 konsep pendidikan karakter yang kita ajarkan pada anak-anak selama di sekolah. Gitu. Jadi yang pertama adalah pengembangan karakter. Yang kedua adalah pengembangan budaya belajar. Jadi kita ingin membelajarkan pada anak-anak bagaimana mereka memiliki budaya belajar yang tangguh. Bagaimana mereka memiliki budaya yang tidak kalah dengan godaan-godaan yang kecil dari luar begitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita punya program untuk pengembangan pembelajaran Al-Qur'an yang maksimal. Gitu. Jadi itulah keunggulan-keunggulan yang ada di SMP Darul Hikam. Baik, luar biasa sekali Pak, ini keunggulannya sebagai ciri khas untuk Darul Hikam sendiri ya Pak ya. Baik, nah sebelum kita akhiri sesi talk show ini Pak, ada pertanyaan terakhir. Ini mungkin Bapak ada pesan atau mungkin ada yang mau disampaikan kepada para calon siswa ataupun orang tua murid begitu. Ya, untuk orang tua siswa, untuk anak-anakku sekalian yang ada di luar, alhamdulillah SMP Darul Hikam sampai hari ini masih konsisten melaksanakan learning proses yang maksimal berbasiskan kepada Islam sebagai sebuah ajaran. Untuk itu saya mewakili SMP Darul Hikam, kayaknya pesannya ngajak aja deh Anissa ya, ngajak ayo bergabung dengan SMP Darul Hikam untuk bisa menjadi bagian daripada generasi berakhlak berprestasi. Dan untuk tahun ini Teh Anissa, kita membuka program beasiswa untuk anak-anak. Ada beasiswa. Nah ini sangat menarik ini untuk pemirsa yang sedang menonton, ini ada beasiswanya. Ya, ada beasiswa. Jadi ada 3 beasiswa yang kami siapkan. Pertama adalah beasiswa untuk masyarakat yang secara ekonomi mungkin tidak mampu untuk melanjutkan sekolah ke SMP Darul Hikam. Itu kami siapkan ada 5 seat untuk anak-anak ini
bisa masuk ke SMP Darul Hikam tanpa biaya apapun. Kan nanti kita memberikan semacam uang bulanan ya untuk mereka. Tapi memang tidak berasrama, ini program yang tidak berasrama. Kemudian program yang kedua adalah untuk anak-anak yang pernah mendapatkan beasiswa, pernah mendapatkan juara Olimpiade Matematik selama di SD-nya, itu juga kami siapkan beasiswa, sama ada free untuk seluruh pembayaran. Kemudian yang ketiganya adalah untuk anak-anak yang punya hafalan Quran cukup banyak. Syaratnya sih 15 juz ya. Tapi kalau misalkan masih punya 10, 8 itu boleh daftar ke kami. Dan nanti akan ada proses seleksi untuk penerimaan beasiswanya. Itu Teh Anissa mungkin pesannya ya. Iya, bangga. Baik, luar biasa sekali Pak, ini ada program-program beasiswanya juga begitu ya. Oke, nah bagi Anda yang sedang mencari sekolah SMP untuk putra-putri Anda, tunggu apa lagi? Ini langsung saja daftarkan diri Anda, daftarkan putra-putri Anda ke SMP Darul Hikam. Untuk mungkin informasi lebih lanjutnya bisa klik di www.kreativaexpo.com. Nah, di sana nanti akan ada profil SMP Darul Hikam. Nah, ini ada informasinya, kemudian administrasi juga kontak personnya ya Pak ya. Jadi mangga silakan langsung saja daftarkan putra-putri Anda ke SMP Darul Hikam ini. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya memberitahu kami tentang banyak hal, mengenalkan tentang SMP Darul Hikam lebih dalam lagi begitu ya. Baik, semoga sehat selalu ya Pak ya. Amin, amin. Okay. Amin, mangga. Itulah dia akhir dari sesi talk show bersama Bapak Lukman Amin MPD selaku Kepala Sekolah SMP Darul Hikam. Jangan kemana-mana karena masih akan ada banyak rangkaian acara menarik lainnya. Tetap di Kreativa Bandung Education Expo. Saya Andisa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi. Terima kasih banyak.